Halo guys, balik lagi bersama saya dengan Andre dan ada teman saya dengan Mas Adit ya. Kita ketemu kembali nih di channel kita dengan OB Usil. Gimana kabarnya Mas Adit hari ini? Baik. Baik ya, sehat Cuman ya. emang karena ini udah masuk musim hujan, Pak. Jadi emang badan masih sering agak-agak kadang-kadang dingin gitu kan. Jadi perlunya sangat menjaga kondisi fisik tuh di musim ini biar tetap liputan tetap jalan, pembahasan bisnis usil. Betul. Nah, tetap kebetulan jalan. hari ini juga kita dapat ini nih dikirim produk dari sponsor. Oke. Ya, itu salah satunya jahe instan Mas Adit. Nah, buat jaga kebugaran, ya, boleh mungkin dicicipin. Wow. Kita sambil Udah ngobrol nih tersedia hari nih. ini. Iya. Udah tersedia Sobat Usil. Iya. Jadi memang kalau kita bicara soal musim di Indonesia itu ya selain musim kemarau panas ya pasti musim penghujan yang memang biasanya kan penyebaran virus makin masif, Pak ya. Jadi pentingnya kita menjaga kebugaran ya dengan salah satunya minum jahe gitu ya. Betul. Terlebih ini kan juga salah satu komoditas nasional kita juga, produk UMKM, produk rumahan, Pak ya. Betul. Usaha kecil, jadi mensupport juga baik petani jahenya, baik pengusaha jahenya, dan masyarakat Indonesia yang membutuhkan kebugaran tentunya. Pastinya sih kemarin saya dapat rekomendasi, rasanya sih mantap. Ya. Oh ini tanpa pemanis buatan ya? Tanpa pemanis buatan. Rasanya nih saya minum anget, ke tenggorokan tuh kayaknya nempel banget panasnya gitu ya. Iya, hangat ini ya. Jadi buat Sobat Usil kalau memang butuh stamina, menjaga kondisi kebugaran dan ya menghadapi situasi yang cukup banyak penyakit ya, salah satunya dengan menjaga imunitas tubuh ya. Salah satunya bisa mengkonsumsi jahe ya. Nah, ini kita nggak mau bahas panjang lebar juga soal jahe ya. Mungkin nanti Mas Adit yang akan mengupas lebih dalam ya, kalau misalnya ada waktu ya. Sementara paling nanti kita tulis di bawah nih produk jahe apa ini bisa gitu dapat di mana gitu ya, dimana. bisa cari di mana ya. Kebetulan memang salah satu sponsor kita juga ya. Jadi hari ini kebetulan Mas Adit kita mau balik lagi kasih topik pembahasan bisnis usaha kecil buat penonton di rumah ya. Ada satu liputan yang kebetulan memang belum sempat kita bahas nih. Nah, saya hari ini mau bahas mengenai bisnis usaha poles mobil. Nah, ini kalau boleh tahu nih Mas Adit, kira-kira dari hasil liputan yang kemarin di Aska Premium Police ya? Aska Premium Police dengan Ivan. Dengan Pak Ivan ya? Itu kira-kira nih yang bisa di-share ke teman-teman di rumah mengenai bisnis tersebut
sebetulnya masih ada potensi atau tidak, atau seperti apa gambarannya kira-kira buat teman-teman pelaku usaha kecil ini memulai usaha seperti itu tuh sulit nggak ya? Nah, kebetulan saya udah siapkan beberapa catatan ya hasil liputan kemarin. Cuman sebelum kita bicara soal teknikal, apa sih modal atau perlengkapan tools yang dibutuhkan ya? Perlu disiapkan. Saya ingin cerita, jadi ada keunikan kemarin Pak. Waktu tim OB Usil liputan ke sana, kebetulan kan ada salah satu pelanggannya dia, yang ternyata itu adalah salah satu artis musisi Indonesia. Itu hebat. Sobat Usil bisa lihat di video sebelumnya ya soal testimoni. Jadi setelah kita coba ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, ternyata memang usaha bisnis poles itu cukup menjanjikan. Kenapa? Karena seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap keindahan gitu ya, terhadap dunia otomotif, yang ingin menjaga kendaraannya tetap kinclong gitu ya, itu pasti akan larinya ke tukang poles, kurang lebih kan begitu ya. Nah, hebatnya hebatnya Bos Ivan itu dia memiliki market adalah kemarin yang kita coba bincang ya, kemarin marketnya adalah komunitas kendaraan Vespa antik. Yang secara market ini kan pasti tidak sedikit orangnya, pasti banyak penggemar Vespa, banyak penggemar Vespa yang kemudian Vespanya itu tergolong Vespa antik ya. Artinya barang kesayangan ya. Orang itu pengen menjaga supaya warnanya tetap bagus gitu kan ya. Betul. Nah, ini yang menjadi menarik adalah ketika kita bicara soal usaha poles, kita harus paling tidak mendapatkan satu komunitas yang memang lingkup dunianya adalah tentang kendaraan antik atau kendaraan yang memang dia ingin tetap warnanya selalu bagus gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal riwayat dia Pak Ivan ya, riwayat memulai usaha itu awalnya dari rumahan, Pak. Dari rumahan. Dari rumahan, dia panggilan ya. Iya. Jadi ada konsumen pengen poles kendaraannya dia, hubungin Pak Ivan datang meluncur ke rumahnya dengan membawa perlengkapan yang saat itu masih sederhana. Kalau kemarin kita liputan dia sudah memiliki workshop ya, dia sudah bangun workshop ya, ada tempat. Sudah ada pekerjaannya. Tapi kalau kita bicara awal mula dia bergerak di dunia detailing poles itu adalah rumahan awalnya. Nah, kalau kita bicara seperti itu, yang kemarin saya catat itu untuk perlengkapan itu standar, Pak. Minimal pertama harus dimiliki adalah mesin poles. Ya. Jadi punya mesin poles. Harus punya alatnya tersebut ya. Alatnya dulu, mesin poles. Mahal nggak nih? Kalau saya coba searching di e-commerce, mesin poles itu kisaran harganya 200.000 sampai 300.000. Relatif terjangkau sih buat teman-teman ya, kalau yang mau memulai. Harganya nggak sampai 500 puluhan juta, nggak sampai 200 sampai 300.000. Dan itu kan memiliki dua jenis kain ya di mesin poles ya. Yang pertama itu ada kain kasar yang tujuannya untuk meratakan cairan polesnya. Ada kain kasar, dan itu ada juga namanya kain halus untuk membuat mobil atau kendaraan itu lebih mengkilap. Kalau di otomotif saya taunya itu ada seperti jenis kain microfiber ya, yang untuk permukaan permukaan kendaraan cat itu harus di lapnya pakai microfiber juga ya. Betul. Supaya mungkin nggak gampang lecet ya, nggak gampang baret. Betul. Yang kedua, setelah kita memiliki mesin poles, kita juga harus memiliki cairan poles. Kompon ya. Kalau saya tahu itu ada kompon, ada semacam wax ya. Ini buat di kendaraan itu. Dan harganya kalau di e-commerce saya cari itu paling kurang lebih 100 ribuan, Pak. Mesinnya 200 sampai 300. Cairannya kurang lebih 100 ribuan. Nah, overall kalau misalnya kita bicara bisnis usaha kecil, kita mau sharing nih buat sobat usil di rumah. Gambarannya berapa sih nih Mas Adit, kalau misalnya ada rekan atau teman-teman kita di rumah yang mau memulai usaha jadi jasa poles ini, dia harus prepare berapa kurang lebih untuk starting itu? Kalau starting, kalau kita ngeliat dari kebutuhan toolsnya ya, itu kan kurang dari 1 juta bisa jalan, Pak. Kurang dari 1 juta bisa jalan. Karena kalau kita bicara rincian ya seperti tadi, mesin poles harga
200 sampai 300 ribu. Cairannya kurang lebih 100 ribuan. Terus ada mungkin kalau ingin tambahan ada spray, ada bentuk toast pen, itu paling juga harganya di bawah 500 ribu semua. Artinya ketika kita bicara soal starting untuk memulai itu kurang dari 1 juta masih bisa jalan. Jadi sebenarnya relatif terjangkau ya. Bahasanya relatif terjangkau bahwa bisnis ini tidak serta-merta harus dibangun dengan sedemikian tools perangkat yang harus lengkap. Nggak perlu. Nah, balik lagi nih. Kalau sepengetahuan saya, poles-poles kendaraan ini kan sebetulnya juga harus memperhatikan kehati-hatian nih, ya. Ini gimana Mas Adit kalau misalnya teman-teman pelaku usaha yang mau mulai, dia punya modal, tapi mohon maaf, dari segi skill kan kalau saya lihat sebuah jasa detailing yang ditawarkan di tempat-tempat pencucian mobil misalnya. Itu pun sepertinya konsumen akan memperhatikan bahwa tentunya pekerja-pekerja itu juga harus punya keterampilan ya. Betul. Nah ini gimana nih memulainya untuk mendapatkan keterampilan itu? Bisa sebetulnya alternatifnya apa? Belajar sendiri juga kayaknya kan nggak ini ya. Ya sebetulnya kalau ngomong alternatif itu banyak ya sebetulnya. Belajar sendiri pun bisa dari tayangan YouTube tentang tutorial pun banyak sebetulnya. Banyak ya sekarang ya. Cuman kalau kemarin kita bicara dengan Pak Ivan, dia open ketika ada yang ingin belajar. Dia open, dia silahkan, ayo siapa teman-teman yang mau belajar silahkan hubungin kontak. Nanti urusan bagaimana teknisnya, apakah dibuatkan kelas ataukah ada private gitu ya. Itu nanti akan diurus oleh Mas Ivan. Oh berarti dari si Pak Ivan ini juga bersedia dia kalau misalnya ada orang mau belajar di sana bisa untuk sharing juga. Terlebih kalau kita bicara soal pelatihan ya. Premium polish ini kan mungkin sekarang marak atau banyak itu di kota besar, tapi nggak menutup kemungkinan kita bicara soal perkembangan infrastruktur ya di seluruh Indonesia juga orang daerah pun pasti akan mulai. Ya. Kalau saya rasa sih gini, saya setuju Mas Adit. Kalau kita bicara bisnis poles di Indonesia memang terus terang lebih banyak di kota besar. Kita lebih mudah menemukan jasa-jasa tersebut di kota-kota besar ya, seperti mungkin bengkel-bengkel cucian mobil atau salon-salon mobil ya. Tapi ini kalau kita lihat nggak menutup kemungkinan ke depan industri-industri ini masih bisa berkembang ya. Ke daerah-daerah, ke yang mungkin yang tadinya belum ada jasa poles, yang mungkin tadinya hanya cuci mobil, motor konvensional, tiba-tiba di sana masih punya banyak potensi untuk salon-salon kendaraan tersebut ya. Misalkan kayak kita bicara soal pejabat daerah ya, baik camat mungkin atau lurah bahkan atau mungkin DPRD di daerah-daerah, tentu kan dia juga ingin memiliki kendaraan yang secara tampilan itu bagus gitu ya, kinclong gitu kan. Tetap terjaga lah. Mungkin kalau saya bisa katakan ya, setiap orang yang sudah memiliki kendaraan pribadi tentunya pasti memiliki kebutuhan untuk merawatnya ya. Jadi nggak mungkin juga orang yang tadinya memiliki mobil kesayangan kemudian tidak merawat, kayaknya sangat kecil lah ya. Belinya aja udah susah gitu kan. Kenapa nggak dirawat gitu kan? Itulah yang kemarin pas kita diskusi juga, prospek di daerah pasti sangat besar, terbuka besar. Ditambah kalau kita bicara soal tarif ya, tarif poles itu untuk mobil aja 800.000 sampai 900.000. Waduh. Dengan durasi pengerjaan itu ya sampai seharian lah kalau sendiri. Seharian. Ya kan? Kalau untuk motor itu 300.000 sampai 500.000. Durasi pengerjaannya 4 sampai 6 jam. Tapi mungkin untuk tarif-tarif yang di angka di atas 500.000 kalau bisa saya bilang mungkin lebih ke ini kali ya, ke salon mobil ya. Banyak yang menerapkan tarif-tarif segitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman bisa jadi kayak jasa detailing yang sifatnya mobile, panggilan, otomatis bisa bersaing ya. Tarifnya tuh bisa bersaing ya, bisa lebih ekonomis ya, bisa lebih terjangkau. Jadi bisa saya katakan nih buat teman-teman sekalian di rumah bahwa ada loh nih peluang kesempatan ya untuk ya kita berupaya lah ya mencari sebuah solusi buat mengatasi kebutuhan
masyarakat yang ada nih, terutama di sisi perawatan kendaraan ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba, ya balik lagi tadi bisa menghubungi Mas Ivan untuk pelatihan ya tentunya ya. Kemudian bisa mencari referensi alat-alat yang sering digunakan oleh para detailer ya. Dan saya rasa itu ke depan memang benar-benar bisa jadi prospek bagus ya Mas Adit. Masih terbuka prospeknya. Panggilan jasa detailing, datang ke rumah, bersihin mobil ya kan. Kita jualan skill, kita jualan jasa. Ya, mudah-mudahan bisa jadi rezekinya jadi berkah ya. Iya. Karena membantu orang juga tuh, betul, Mas Adit ya. Betul. Pekerjaannya membantu orang itu pasti kan. Pasti. Membersihkan mobil orang sampai benar-benar kinclong. Betul. Iya kan. Mungkin bisa saya tambahin sih, setiap dalam pekerjaan baiknya dilakukan dengan ikhlas. Betul. Ya. Karena itu kan termasuk jasa ya. Iya, jasa ini kayaknya nggak ada matinya sih ya, Mas Adit ya. Orang pasti butuh pertolongan orang lain kok gitu kan. Betul. Kalau kita bicara kalau kita lihat ya benar setuju, saya setuju. Contohnya ini aja, kita sepanjang masa pandemi ya. Orang kan banyak yang work from home ya. Kemudian ya banyaklah beraktivitas di rumah segala macam. Pada akhirnya salah satu yang bisa kita katakan bertahan industrinya adalah industri jasa. Jasa apa? Ya seperti logistik, kurir, ekspedisi. Nah itu kalau kita bisa bilang ya mereka sangat membantu ya. Betul. Pada masa-masa seperti ini ya. Betul. Betul nggak? Karena kita mobilitas kita juga terbatas, kemudian kita juga harus ya menggunakan ya itu balik lagi jasa-jasa kurir ya. Ya. Mungkin bisa ditambahin apalagi Mas Adit buat saran buat teman-teman yang ingin mencoba tentunya ya, ingin mencoba bisnis poles ini seperti apa? Kalau quote dari Pak Ivan sebelumnya sih, untuk memulai usaha ya sudah lakukan saja, berani saja. Dan harus, kalau kita bicara soal mau bisnis tanpa modal sih sepertinya enggak sih ya, enggak, zero modal itu kayaknya enggak sih ya, tapi hampir impossible dong. Hampir impossible. Tapi kalau Pak Ivan modal ya. Iya, Pak Ivan kemarin dia beli motor Vespa sendiri. Dia untuk melatih skillnya dia dengan motor sendiri. Wah, berarti hebat juga dia ya, modalnya lumayan. Karena kalau dia gini, dia pengen supaya ketika sudah di open ke publik, jasa dia itu benar-benar sudah memiliki kualitas. Berarti dia boleh dibilang menjaga integritas kepada konsumen kali ya. Betul. Supaya ya itu tadi balik lagi, ketika kita memiliki satu pekerjaan yang menyangkut dengan barang milik orang lain, artinya kan si pekerja ini juga harus punya rasa tanggung jawab. Betul. Artinya jangan sampai rekan-rekan sekalian mungkin punya ambisi kuat, ingin membuka jasa poles, tapi dengan skill terbatas, pada akhirnya ketika tidak diimbangi dengan knowledge atau know-how atau pengetahuannya, ya, sehingga berakibat merugikan orang lain. Hasilnya kurang memuaskan. Hasilnya kurang memuaskan juga kan sayang. Jadi lebih baik mungkin saran kita nih buat teman-teman juga yang mau memulai usaha kecil, itu berarti harus selalu diimbangi dengan skill ya. Keterampilannya ini yang penting buat teman-teman juga ketahui. Jadi boleh dibilang kita mau punya usaha kecil, tapi nggak sembarangan kita buka bisnis asal bisnis, bukan. Tapi bisnis harus selalu diimbangi dengan keterampilannya. Betul. Ya. Agar menciptakan hasil yang memuaskan pelanggan. Agar bisa terdeliver ya kepada konsumennya, ya, agar jasa layanan tersebut juga bisa menghasilkan hal yang positif. Betul. Konsumen puas, konsumennya seneng, kendaraannya tetap terjaga, rezeki juga lancar. Betul. Kemarin itu pas kita liputan, Pak, itu ada orang mobil ya, dia coba, dalam tanda kutip coba dulu nih, karena mungkin baru kenal Aska Premium Polish ya. Oh, dites berarti. Tes. Itu mobilnya kalau nggak salah itu Veloz ya, Avanza ya. Nah, setelah dia melihat hasilnya, dia bilang, "Oke, saya akan akan poles mobil saya yang Fortuner itu di sini." Artinya ada konsumen juga mungkin ngetes dulu dengan mobil yang katakanlah masih biasa lah ya, mobil biasa gitu kan. Ketika dia ngeliat hasilnya bagus,
maka mobil utamanya dia akan dia percayakan ke situ ya, untuk dirawat ya. Betul. Disitulah ya. Bagus. Jadi kalau kita bicara apa sih tambahannya mungkin untuk memulai usaha poles ya, belajar dulu. Berarti belajar penting dong. Iya, tentang alat-alatnya, tentang bagaimana cara biar bagus ya hasilnya ya. Kalau memang dirasa kurang memuaskan, Pak Ivan pun kan open juga kalau memang mau sharing, mau diskusi, mau belajar. Bisa jadi mentor bisa ya. Juga. Bisa jadi mentor ya. Artinya belajar pada orang yang memang sudah berhasil dalam industri itu. Ya, gitu. betul. Saya setuju sih. Ya, alangkah baiknya teman-teman yang mau memiliki usaha kecil, ya salah satu tipsnya juga mungkin yang bisa kami sharing, belajarlah sama orang yang tepat ya. Betul ya. Jadi jangan asal-asalan buka bisnis tadi terus nggak diimbangi dengan skillnya, ya akhirnya apa yang diimpikan, apa yang ditujukan jadi tidak tercapai gitu ya. Iya. Ya mungkin Bruce Lee tidak akan pernah menjadi pendekar bela diri ya kalau belajarnya betul. Sama Ho Chi Minh misalkan atau sama siapa gitu. Ya. Kan nggak mungkin. Dia belajar sama guru silat maka dia menjadi pendekar betul. silat. Makanya kan jadi ahli ya, ahli bela diri ya. Betul. Ya mungkin liputan kali ini kita nggak panjang-panjang ya. Kita mungkin sampai di sini aja. Mudah-mudahan nih topik liputan sebelumnya yang udah diliput sama Mas Adit juga bisa menginspirasi teman-teman ya. Itu bisa ditonton ya di video tayangan sebelumnya mengenai apa testimoni atau dan ngobrol-ngobrol asik ya dengan pelaku usaha poles mobil tadi ya. Dan hari ini kita hanya membahas bahwa kita ingin menyampaikan untuk teman-teman di rumah ya yang merasa ingin memulai usaha. Nah, kami hari ini memberikan inspirasi bahwa masih ada jasa usaha poles mobil buat kendaraan yang mungkin kedepannya bisa dijalankan oleh teman-teman dan bisa menjadi satu peluang usaha yang baik ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap saksikan liputan-liputan kami di channel OB Usil ya. Mungkin nanti saya akan minta juga Mas Adit untuk gali lagi produk-produk mungkin atau jenis usaha UMKM, usaha kecil yang bisa menginspirasi teman-teman sekalian di rumah ya. Jangan kemana-mana, tetap setia dan jangan lupa ya di subscribe channel kami ya. Mungkin kita dengarkan quote dari Mas Adit untuk liputan kali ini. Silakan Mas Adit buat rekan-rekan. Quote-nya adalah tetap jaga stamina karena menonton tayangan yang penuh inspirasi pun juga harus stamina. Karena kalau pikiran kita lagi nggak sehat gitu ya, nonton inspirasi atau motivasi apapun butek. Berarti kalau gitu kita minum dulu nih ya, minum dulu ya. Thank you ya rekan-rekan sekalian, penonton sekalian ya. Tetap jaga stamina, jaga kondisi tubuh tetap fit. Salam sehat selalu, sampai jumpa kembali. See you.